Peace of Christ to all of us. Damai Kristus menyertai kita. Saat ini saya ada ditemenin sama Dian. Oke, dia adalah junior saya di kampus misi, di sekolah misi penginjilan. Ya, dan saat ini Dian akan cerita gimana jejak-jejak dia sampai dia akhirnya memutuskan menjadi hamba Tuhan sebagai misionaris dan mengambil kuliah di misi di tempat saya pernah kuliah. Oke. Dan langsung aja Dian, gimana ceritanya? Kamu mungkin bisa cerita latar belakang atau seperti apa. Kamu dulunya memang sudah setia, artinya sudah dekat sama Tuhan atau gimana? Jadi gini Kak Rita, dulu itu saya bukan dari keluarga Kristen ya, bukan dari orang yang mengenal Tuhan. Dulu saya kebetulan saya agamanya Muslim dulu. Dulu dari Muslim. Dari lahir keluarga juga semuanya Muslim kan. Terus habis itu saya kenal Tuhan Yesus itu baru 2 tahun yang lalu. 2 tahun ya. Setelah saya lulus SMK. SMK. Iya. Saya kan waktu itu kebetulan ada acara Kak. Ada acara di Hotel Wijaya Kaliurang kan. Di situ tuh aku kan punya temanku tuh teman SMK kan Kristen. Terus dia ngajakin aku, mau nggak Dian ikut acara namanya camp perempuan berharga kayak gitu. Nah kan dari situ kan aku penasaran kan Kak. Terus habis itu Kapan itu? 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Kapan ya? Januari mungkin? Januari. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Oke. Januari kayaknya nggak sih. Aku lupa inget. Pokoknya 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Terus habis itu kan aku mau kan dari judulnya aja tuh kayaknya tuh udah menarik gitu loh, perempuan berharga kan. Terus ya udah aku mau ikut di sana camp 2 hari 1 malam seingatku kayak gitu. Terus di situ kok loh, kata temanku itu acara bukan buat orang Kristen aja, tapi ternyata aku masuk di situ memang acara buat orang Kristen kan. Aku awalnya kaget. Berarti awalnya dibohongin ya? Iya, bukan dibohongin Kak, tapi kan maksudnya emang mungkin dia kan punya hati buat aku gitu. Iya, maksudnya kebohongan yang membawa berkah ya. Iya, nggak bohong juga sih, tapi ya gitulah ya. Terus habis itu kan aku kesana. Terus kok ini acaranya kayak doanya juga doa orang Kristen kan, tapi dari situ aku merasa aku tuh plong kayak gitu loh Kak. Dari semua masalah kayak gitu di hidup aku tuh kayak aku tuh berdoa di situ meskipun dengan caraku dan mereka semua dengan cara mereka masing-masing kan aku nggak ngerti. Mereka nyanyi juga aku diem kan Kak, tapi lama-lama aku juga jadi kayak tertarik gitu loh. Terus habis itu ya udahlah, acaranya kan berlangsung kayak gitu. Terus pas paginya mau check out kan dari acara itu udah mau selesai. Terus aku ketemu sama salah satu kakak rohaniku kan, waktu di situ kan dibagi kelompok kayak gitu. Namanya Tante Sandra. Orangnya gimana? Jangan-jangan aku kenal lagi. Yang gemuk ya? Gemuk ya? Suaminya bule? Bukan. Pokoknya Tante Sandra. Beda orang berarti. Terus habis itu Tante Sandra tuh bilang, Dian jangan pulang dulu ya, kayak gitu. Bilang ayo ketemu pastor dulu. Aku kan dalam hatiku aku mikir dong Kak, ketemu pastor mau ngapain? Tapi ya udahlah kayak gitu kan. Terus malah aku diajakin janjian kan sama Tante Sandra sama pastor. Aku nggak tahu awalnya, maksudnya mungkin mereka mau jadiin aku Kristen kali ya, aku kayak gitu toh dalam hatiku. Terus ya udahlah aku mau aja. Terus setelah itu selang mungkin kayak seminggu kemudian gitu aku janjian sama mereka di Emalta. Emalta Kaliurang kan. Terus ya udah aku kayak ditanyain ya banyak hal lah gitu sama Pastor Heru namanya di sana. Pastor Heru sama istrinya, terus habis itu Tante Sandra sama suaminya, terus sama aku juga. Ya udahlah, pokoknya di situ banyak hal. Terus semakin lama kan aku makin dituntun buat percaya sama Tuhan Yesus. Terus akhirnya entah kenapa dalam hatiku tuh aku nggak mau nolak kayak gitu loh, sekalipun
tujuan dari aku ikut acara itu tuh bukan untuk pindah Kristen, tapi emang untuk supaya aku tahu apa ya, bahwa perempuan itu berharga. Udah cukup tok di situ kan. Terus ya udahlah, habis itu kan di Emalta itu kan dijanjiin lagi besok mau nggak ikut baptis, langsung ditembak ikut baptis. Gitu. Terus pada akhirnya tanggal berapa ya, 25 Maret itu aku dibaptis Kak. Puji Tuhan. Itu harus diingat loh tanggalnya. Harus diingat. Oke. Itu tuh tapi sebelum aku baptis kan aku kan sempet kayak bimbang, kayak dalam hatiku tuh ragu-ragu, ini bener nggak sih aku pindah Kristen kayak gitu. Kalau aku pindah Kristen pasti orang tua aku marah kan, aku kayak gitu kan mikirnya. Terus habis itu aku tuh bergumul, aku mikir, aku sampai searching di Google tentang Kristen kayak gitu loh. Hatiku tuh kayak bimbang, dan pada akhirnya aku bermimpi Kak di malam itu. Serius? Aku bermimpi. Wow. Jadinya tuh 1 hari Sebelum baptisan ya? Pas sebelum baptis tuh Benar-benar ini ya, benar-benar kayak sampai Tuhan tuh mau meyakinkan aku kayak gitu untuk loh. bikin keputusan ya. Wow. Jadi mimpinya tuh apa ya, aku tuh kayak ada di sebuah padang gurun gitu loh Kak. Bukan padang, iya sih padang gurun yang warna coklat itu loh. Padang gurun tuh luas banget, dan di belakangku tuh kayak ada ribuan Gurun pasir lah berarti ya? Ya nggak ngerti lah itu. Di belakangku tuh kayak ada ribuan orang gitu, banyak orang. Terus di sini tuh ada apa ya, aku nggak bisa lihat sih Kak, tapi dalam hatiku aku ngerti gitu Kak, bahwa ini tuh sosok yang seperti ini, terus yang di sini tuh sosok yang seperti ini. Jadi kan ada 2 orang, yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sini. Nah yang sebelah sini itu seperti berjubah putih kan Kak, tapi bener-bener tubuhnya tuh bercahaya gitu loh Kak, sampai kayak aku mandang tuh nggak bisa gitu loh Kak. Tapi Tuhan, ya? itu mungkin Tuhan Yesus kan, Bukan mungkin, emang Tuhan. iya kan, aku belum Iya, tahu iya, waktu saat itu. itu belum tahu ya. Terus yang di sebelah sini tuh ada kayak apa ya, maaf ya Kak, itu tuh kayak orang sorbanan gitu loh Kak. Sorbanan, Iyalah, karena ibaratnya di hadapan 2 pilihan itu. sorbanan itu warna coklat. Terus aku lihat matanya tuh kayak mandang aku tuh sinis kayak gitu loh, kayak benci gitu loh sama aku tuh bingung. Intinya tuh di dalam mimpi itu tuh aku disuruh milih antara ini atau ini, tapi aku merasa bahwa yang di sebelah sini tadi, yang bercahaya tadi tuh kayak mengulurkan tangannya ke aku kayak gitu loh Kak. Terus gitu, terus yang di belakang Nyambut aku, kamu gitu lah ya. terus yang di belakang aku tuh pada teriak kayak Muhammad kayak gitu, supaya aku milih dia kayak gitu mungkin kan. Serem banget ya, gila. Terus Terus ya, serem akhirnya banget. Aduh, tambah lama tambah dingin ya, soalnya kita di bawah kaki gunung nih, Say. Oke. terus ya udah kan, pokoknya habis itu, pokoknya seingat aku terakhir kali aku mau melek mata itu yang pas yang berjubah itu tadi loh Kak, ini tangannya ke aku, kayak mengulurkan tangannya kayak gitu loh. Terus habis itu aku paginya aku yakin aku dibaptis. Wah, gila. Baptisnya tuh Iya, jauh serem banget banget. tau Gimana? kan, rumahku kan di gunung. Baptisnya tuh gimana ya, pokoknya tuh di lembah apa ya namanya, lembah Tirto atau lembah apa ya, aku Daerah lupa. mana tuh itu? Daerah Jalan Magelang gitulah, daerah utara. Mana itu tuh hujan Kak, bener-bener hujannya tuh deres banget. Tuh di jalan aku dibaptis sama temenku yang tadi ngajak aku ke acara itu loh, yang di camp. Nah itu aku kan berdua kan boncengan, sampai kayak Naik motor hujan-hujanan, luar biasa. sampai hujannya tuh bener-bener kayak nggak biasa itu loh Kak, kayak kayak banjir pengen gitu loh. menghalangi ya. Terus pada akhirnya aku tetap kan ke sana, posisi hujan, posisi dingin, aku tetap ke sana. Terus akhirnya aku dibaptis kayak gitu. Oh, luar biasa. Terus di baptisnya aku juga ditemenin sama Tante Sandra. Oh, luar biasa. Serem banget loh sebenarnya. Soalnya kan Wow, dahsyat. aku juga belum berani kan Kak ngomong sama orang tua kayak gitu kan. Terus makanya Tante Sandra nemenin aku dibaptis gitu. Terus itu kita flashback ya, waktu tentang kamu ikut camp itu ya. Kira-kira apa yang membuat kamu ngerasa ini beda banget nih sama muslim waktu dulu gitu, sampai kamu benar-benar memang memutuskan kalau mau pindah pun nggak masalah gitu. Jadi gini ya Kak, kalau aku sendiri sih bukan gimana, cuman aku ngerasanya kalau di muslim itu berdoa kan mungkin pakai ayat-ayat kayak gitu ya Kak. Kita nggak ngerti artinya, kita udah doa dia doa aja kayak gitu kan. Tapi kan kalau di yang Berarti doanya hafalan ya, hafalan. nggak ngerti pokoknya itu dibacain Iya. artinya apa, pokoknya nggak ngerti. betul. Terus kalau misalnya aku
yang pas di camp wanita berharga itu kayak bener-bener ya aku tuh Dian, kamu berdoa ya berdoalah menurut sesuai hatimu, dan Tuhan tuh dengar, Tuhan tuh bisa apa ya, bisa dengan semua bahasa kamu. Aku tuh ngerasa kayak gitu, kayak Tuhan tuh bener-bener ngerti, Tuhan tuh lebih mementingkan isi hati apa sih yang mau kita ungkapin ke Tuhan, kayak gitu sih aku ngerasa. Berarti ada dua perbedaan ya, kayak misalnya kalau di Muslim kamu harus melafalkan doa sedang kamu nggak ngerti artinya dan nggak tahu juga apa Tuhan mendengar dan kenapa Tuhan hanya mengerti bahasa itu ya, bahasa Arab itu. Sedangkan kalau di Kristen, kenapa kita terserah kita mau doa dalam hati pun Tuhan mendengar dan ngerti semua bahasa gitu ya. Makanya kamu akhirnya bulat tekad untuk pindah agama jadi Kristen, meninggalkan Muslim ya. Terus kalau untuk dari pengajaran yang kamu dapatkan itu kira-kira ada nggak yang kamu mau bagikan atau seperti apa gitu? Maksudnya pengajaran secara iya, secara kayak wanita berharga itu kan spesifik banget ya, wanita berharga. Karena aku juga pernah tahu ya kalau di Muslim kan wanita itu seperti apa diperlakukan. Nah itu kira-kira ada nggak yang membuat kamu yang merasa ini nih gitu? Apa ya Kak ya? Aku udah agak lupa juga sih Kak, soalnya aku lebih ke mikirin yang penting sekarang aku udah selamat, aku udah ikut Tuhan Yesus, kayak gitu aja. Pokoknya sih. masa lalumu yang masa lalu udah saat Muslim itu dilupain semua ya. Udah bener-bener nggak bisa inget, rasa sakit hati pun juga kayaknya tuh nggak bisa ada gitu loh, karena ya. Udah kayak aku tuh baru gitu loh Kak, kayak gitulah. Nggak ngerti aku kenapa. Nggak, itu karena kasih Tuhan mengubahkan ya. Terus kalau sekarang orang tua kamu udah tahu dibaptis juga? Udah tahunya tuh sebenarnya waktu itu kan aku sering pakai kalung salib itu loh Kak. Terus kalau misalnya ketemu orang tua kayak gitu kan, aku selipin kan di balik baju supaya mereka nggak tahu. Terus akhirnya kan aku sering upload juga di Facebook lah, di upload mana lah kayak gitu kan, aku pernah ada tetanggaku atau siapa yang mau hati orang tua aku sakit kayak gitu. Aku udah kayak campur aduk gitu. Dimarahin sih enggak, dia cuma ditanyain, tapi kan ya mau nggak mau aku juga takut. Kayak gitu. Terus ya udah sih, akhirnya selang waktu berjalan ya nggak diapa-apain sih. Cuma kalau bapak gitu nggak dimarahin. Cuman kalau ibu tuh masih kayak ya biasalah kan seorang ibu kan pasti nggak rela dong anaknya nggak kayak yang kita harapkan kayak gitu. Kalau dari ibu sih, ibu cuma sering cuek aja. Atau kalau emang dia lagi marah besar kayak gitu, pasti disangkut pautin sama aku pindah agama kayak gitu. Seolah-olah aku tuh udah nggak nganggep orang tuaku. Kenapa aku tuh nggak izin dulu? Durhaka gitu menurut. Durhaka. Ya kalau izin nggak mungkin dikasih. Ya itu kan? Makanya aku mikirnya izin. Dan lagi kan umurmu kan udah termasuk dewasa ibaratnya ya, udah 20-an gitu. Enggak. Oh belum? Oh, waktu itu belum? Aku masih umur 19? 18 kayaknya. 18? 18 tahun. Berarti ini sekarang 20? Sekarang aku 20. Wow. Tapi ya 17 tahun juga sebenarnya udah bisa memutuskan sih sebenarnya. Gitulah. Wow, luar biasa. Jadi kalau sekarang itu ceritanya kalau di rumah sikap orang tua biasa aja ya, nggak ada yang enggak sih. Berarti kamu salah satu dari orang Muslim yang beruntung sebenarnya, karena ada banyak mengalami penganiayaan ya, karena ya yang seperti aku bilang tadi ya, selain dia sebenarnya ya ada yang mau kesaksian juga, cuman karena masih takut ya, karena dia anak dari seorang kiai pesantren kiai yang memiliki pesantren dan lumayan terkenal, jadi dia lumayan agak takut. Tapi kita pastikan bahwa di video berikutnya dia pasti ada ya kan, untuk kesaksian, untuk bukan mau mengatakan seperti apa, tapi hanya untuk menunjukkan bahwa memang Tuhan Yesus itulah jalan satu-satunya. Karena dari segala agama ya, bahkan di agamamu sendiri kan tidak ada yang bisa menjamin keselamatan ya. Dan kamu juga kan sudah mendapat penglihatan itu juga, perjumpaan dengan Tuhan Yesus, bahwa hanya Tuhan Yesus yang menyambut dan dia penuh dengan kemuliaan kan. Jadi ya interpretasinya kembali kepada masing-masing, tapi luar biasa ya. Ini satu dari mungkin berjuta-juta atau beratus juta dari orang Muslim yang sangat beruntung. Jadi kamu punya peluang untuk berdoa buat keluargamu ya. Iya, bener. Karena kamu artinya
kamu nggak mengalami penganiayaan, penyiksaan, ya kan, diusir dari rumah, karena mayoritas kayak gitu sih. Karena di Muslim sendiri pun kalau ada yang murtad katanya ya, bahkan ada surahnya juga ya, ada ayatnya mengatakan kan nggak ada masalah kalau dibunuh juga kan ya. Ya begitulah. Nah itu jadi Tapi aku juga nggak terlalu ini sih, soalnya waktu aku muslim aku juga bukan muslim yang ketat kayak gimana gitu. Cukup sholat aja kayak gitu sih aku. Ya untungnya karena dari Jogja juga kan, orang tua Yogyakarta kan lumayan ya dibanding yang lain, mungkin lebih apa ya, pola pikirnya lebih maju atau lebih wawasannya lebih luas, karena kan Jogja kota pelajar, banyak suku ataupun bangsa lain juga di Yogyakarta, jadi udah berbaur gitu ya. Jadi nggak terlalu yang gimana gitu, nggak terlalu kolot ibaratnya ya, bukan muslim kolot. Tapi kalau aku gini sih kak, maksudnya ya oke lah, kita punya keyakinan kita masing-masing kayak gitu. Kalau misalnya memang orang tua aku mau dengan keyakinannya ya nggak apa-apa, walaupun sebenarnya aku juga pasti punya keinginan Dari untuk, Tuhan. tapi kan aku tidak memaksakan gitu. Yang penting karena kamu juga dulu juga nggak dipaksakan juga, jadi itu saatnya Tuhan ya. Apapun yang emang udah Tuhan mau pasti akan Tuhan tangkap dan pasti akan tertangkap, nggak mungkin lepaskan. Begitu juga orang tuaku, karena perjalanan aku ketemu Tuhan tuh bener-bener sesuatu yang nggak terduga. Jadi menurut aku kalau Tuhan aja bisa lakuin ke aku yang nggak baik ini, apalagi ke orang tua Dian yang baik ke Dian, pasti Tuhan lebih bisa. Cuma kita tinggal nunggu waktunya ya. Kayak gitu ya, luar biasa. Nah kalau mungkin kemarin ada yang berdoa buat kamu, nah kamu yang jadi berdoa buat orang tuamu ya, kita dukung doa ya saudara. Oke. Terus gimana ini kok sampai kamu akhirnya memutuskan menjadi seorang hamba Tuhan di misi penginjil lagi gitu kan, nggak tanggung-tanggung gitu. Sebenarnya sih aku kuliah di sana bukan untuk jadi supaya aku jadi penginjil, tapi hanya ingin mendalami firman hanya Tuhan. ingin mendalami firman Tuhan. Kan kalau misalnya aku hanya di gereja aja mungkin nggak cukup juga. Terus kalau misalnya aku mau minta tolong pastor ini itu, aku kan juga terbatas ya. Pastor kan juga pasti kan banyak lah pekerjaannya kayak gitu. Jadi aku pikir aku ikut mendalami aja kayak gitu kan, sekarang nanti aku bisa mendalami. Tapi kalaupun suatu saat Tuhan akan utus gitu ya, Tuhan memang akan mau memilih Dian ya, Dian nggak tahu. Yang penting Dian sekarang jalani apa yang udah Dian pilih aja kayak gitu. Wow, luar biasa. Kita dukung doa ya supaya dia menjadi ya seorang Dian yang sungguh-sungguh kuat dalam Tuhan, terus dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Nanti pasti Tuhan pakai, karena dia Tuhan tuntut menjadi di sekolah misi, itu artinya Tuhan punya rencana dan pasti untuk menjadi hamba Tuhan ya kan, penginjilan pasti Tuhan utus. Ada yang mau aku tambahin sih Kak sedikit. Okay. Jadi waktu aku pindah Kristen itu, bahkan setelah aku dibaptis atau lama setelah aku dibaptis itu, aku tuh belum bener-bener kenal kayak Tuhan tuh yang kayak gimana. Walaupun aku tahu itu Tuhan Yesus kayak gitu, tapi aku belum ngerti kayak sebenarnya apa sih maksudnya Tuhan, apa sih maunya Tuhan dalam hidup aku kayak gitu. Terus aku tuh mulai kenal, bener-bener kenal Tuhan Yesus tuh waktu apa ya, waktu aku sering baca Alkitab. Jadi bener-bener Alkitab tuh emang bener-bener penerang banget. Soalnya kan waktu itu aku banyak waktu luang kan Kak, terus habis itu aku bingung mau ngapain, terus aku baca aja tuh Alkitab, baca terus ya nggak ngerti artinya sih, pokoknya baca aja. Tapi lama-lama kayak ada sesuatu yang meresap di hatiku gitu loh Kak. Terus lama-lama aku jadi ngerti banyak hal tentang Tuhan. Bahkan kalau aku mimpi buruk pun Tuhan tuh pasti tuh ada. Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ. Aku pernah sih Kak mimpi kayak apa ya, setengah melek, kayak setengah enggak kayak gitu kan, kayak ada apa ya, bayangan hitam gitu Kak yang mau merasuk aku. Tapi Tuhan tuh ada, Tuhan di sebelah sini lah, di sebelah kiri kan, dia tuh kayak bercahaya gitu loh mukanya, wajahnya. Tuhan bilang jangan kamu apa-apakan dia anakku, pergilah, bilang kayak gitu sama yang bayangan hitam. Terus langsung pergi gitu aja. Jadi aku pikir wow, itu ya wajahnya Tuhan Yesus kayak gitu. Sekarang aku jadi merinding. Luar biasa. Terus nggak cuma itu aja sih, nggak cuma satu kali, tapi setiap aku mimpi buruk aku tuh langsung tahu dengan siapa aku harus menyebut kayak gitu. Tuhanku tuh Yesus, jadi aku langsung aja nyebut Tuhan Yesus kayak gitu, nggak bingung aku harus nyari pertolongan kemana kayak gitu. Terus pasti setiap aku nyebut nama Tuhan Yesus kayak gitu, pasti aku langsung bisa bangun dari mimpi buruk itu. Jadi tuh Tuhan tuh menurut aku bukan hanya menjaga kita di dalam dunia nyata ya Kak ya, tapi juga di alam mimpi juga kan. Semua alam kan milik Tuhan.
Tapi benar yang kayak kamu bilang, kenapa kamu merasa ada kekuatan saat kamu membaca firman Tuhan? Karena pada mulanya adalah firman, itu kan ada di Yohanes 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Jadi ya firman yang kita dalam bentuk fisik itu Alkitab, yaitu firman Tuhan. Nah itu adalah Tuhan sendiri gitu. Jadi kalau kita memang baca firman, ya memang seharusnya seorang Kristen seperti itu. Makanya kita belajar ya semuanya. Kalau kita menjadi Kristen, jangan hanya mendengar firman Tuhan di gereja. Itu nggak cukup. Jadi kita harus punya mesbah pribadi, kita baca firman Tuhan juga. Nggak ada namanya istilah orang Kristen itu Kristen kalau dia belum selesai baca Alkitab ya. Harus baca Alkitab karena firman Tuhan itu kekuatan kita. Karena gimana pun pastor nyuruh kita atau pastor mimpin kita doa, tapi kalau dalam hati kita sendiri nggak mau, maksudnya nggak mau benar-benar menyatu Gak ada Tuhan, tindakan ya. juga kita nggak akan menyatu sama Tuhan kayak gitu loh Kak. Kita nggak akan lebih intim gitu lah. Ya sama, berarti itu sama seperti iman tanpa perbuatan adalah mati ya kan. Jadi kalau misalnya kita beriman, oke aku Kristen, aku percaya Kristus gitu, tapi ternyata kita nggak ada tindakan, sama aja bohong kan. Jadi sama dengan mati. Jadi ngusir setan juga, setannya ketawa gitu, karena nggak ada kekuatan dari firman Tuhan. Bener Bahkan kan? ada di Alkitab ya Kak yang setan ketawain itu. Oh ada ya, makanya sampai murid Tuhan Yesus itu heran kenapa setannya nggak bisa diusir gitu kan. Jadi karena kurang beriman. Nah iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan ya kan. Jadi kita dengar. Nah saya sarankan juga ya, karena firman itu adalah Tuhan sendiri, dan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Kalau bisa ya, untuk kita membaca firman itu kita bersuara. Jadi saat kita bersuara itu kan pasti didengar sama telinga. Nah itu akan timbul iman. Sama kayak misalnya kalau lagi kita ujian, aku tuh praktek ya. Makanya aku kadang suka mikir gitu loh, kenapa ya kok firman itu harus diomongkan, harus didengar telinga. Karena ternyata aku kan dulu kalau ujian itu suka membaca sendiri, hening gitu, hening, cipta satu ruangan, pokoknya tenang gitu ya, nggak bisa diganggu gitu. Tapi ternyata aku malah lebih banyak lupa. Tapi saat misalnya aku sambil membaca gitu ya, walau ada yang teriak-teriak gitu ya di kelas tuh, nah Pancasila satu, nah misalnya gitu ya contohnya mereka tuh. Nah saat aku ada ujian itu, aku ingat tuh, ini tadi ributnya kayak gini nih, dia tadi waktu ribut dia ngomong kayak gini. Jadi malah lebih ingat dari orang yang kita dengar sendiri daripada yang kita dengar di dalam hati kita gitu loh. Makanya firman Tuhan itu benar-benar, dan Tuhan itu tidak salah dalam mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau bisa kita dengar firman Tuhan juga di rumah selain di gereja, dan kita harus bersuara supaya apa? Supaya firman itu kita dengar dan itu timbul menjadi iman kita. Karena kalau misalnya kita bersuara itu bisa jadi kekuatan kita sendiri ya Kak. Iya. Kan kita dengar suara kita berarti oh ini ya yang Dian mau, oh ini ya yang aku mau, kayak gitu. Jadinya akan lebih kuat gitu loh Kak iman kita, kayak gitu sih. Soalnya aku juga ngerasainnya gitu. Berarti kita tambahin lagi, jadi kayak apa namanya, ada firman Tuhan perkataan profetik ya. Kamu udah dapet belum yang perkataan profetik? Apa? Artinya Kuliahnya. perkataan yang penuh kuasa. Oh iya, Ya ada sih kan? kayak gitu. Jadi saat kita berkata firman itu langsung ada kuasanya, yaitu tadi membangkitkan iman kita dan otomatis membangkitkan kita gitu. Jadi saat kita iya, jadi kayak lebih mantap gitu ya kan. Kadang kalau misalnya pas lagi kena firmannya yang kena banget gitu, biasanya aku ulang-ulang juga sih. biar lebih mantap. Iya, biar lebih mantap. Misalnya apa yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah terpikirkan, timbul dalam pikiran ya kan, yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan sediakan. Nah itu kadang berulang-ulang gitu. Kalau kan aku juga. ayat yang aku suka tuh apa ya? Kemanapun aku pergi menjauhi rohmu. Oh iya. Oh yang itu loh Kak, yang apa namanya? Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati. ya, atau di kediaman itulah. Apakah untungnya itu? Bukan. Jadi Intinya tuh tetap Tuhan tuh yang tetap aku tidak bisa menjauh menjauh kasihmu. daripada kasih. Oh iya bener kayak gitu. Jadi ya udahlah. Pokoknya dimanapun berada, sekalipun di dunia orang mati, namanya kasih Tuhan selalu ada ya kan. Wow, kalau bicara Tuhan kayaknya nggak ada habisnya ya Tuhan. Aku kadang suka mau nangis kalau bahas-bahas Tuhan gitu. Oh, banyak banget lah kesaksian ya, intinya banyak kesaksian. Intinya saudari kita Dian ini sudah terima Tuhan Yesus dan dia luar biasa sekali.
sekalipun mungkin ya orang tuanya masih muslim, keluarganya semuanya masih muslim, baru dia yang menjadi Kristen, tapi kita percaya dia diselamatkan dan seisi rumahnya pasti diselamatkan ya kan, sebagaimana Tuhan sanggup memanggil si Dian ya kan dengan caranya Tuhan gitu, maka Tuhan pasti akan juga memanggil keluarganya, membawa orang tuanya, keluarganya menjadi pengikut Kristus, karena tidak ada satupun yang dapat kepada Kristus kalau bukan Kristus sendiri yang menariknya. Jadi percuma juga ya kalau misalnya kita ngomong-ngomong gimana, yang penting kan sambil kita berdoa, kita tunjukkan sikap kita, ada perubahan, pasti kan dia akan cari tahu, bener nggak? Oke. Jangan lupa klik video yang di sini ya. Terima kasih.